Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Ria dan di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu komunikasi dan advokasi kebijakan. Nah, yang pertama adalah apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain, atau bisa juga disebut dengan pertukaran pesan antara dua belah pihak terlebih. Nah, selanjutnya adalah terkait kenapa sih kita harus bisa public speaking. Nah, yang pertama yaitu tuntutan profesi. Semua profesi pasti membutuhkan yang namanya public speaking. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait fungsi dari komunikasi itu sendiri. Apa saja sih fungsi dari komunikasi? Yang pertama adalah untuk mencapai pengertian satu sama lain. Nah, yang kedua adalah untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga adalah untuk mengkoordinir tindakan. Yang keempat adalah untuk merencanakan strategi. Yang kelima adalah untuk melakukan pembagian pekerjaan. Dan yang keenam adalah untuk berbagi rasa satu sama lain. Lalu, bagaimana sih cara membangun percaya diri? Yang pertama adalah lepaskan rasa sesal. Yang kedua adalah perbaiki persepsi diri. Dan yang ketiga adalah jangan takut gagal. Yang keempat adalah berpenampilan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah mengingat semua sukses di masa lalu. Teknik komunikasi yang benar yang pertama adalah variasikan suara. Atur volume, suara, dan kecepatan Anda saat berbicara. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan bahasa tubuh. Kita dapat memakai seperti gerakan tangan untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah pemilihan kata-kata yang baik. Sebisa mungkin gunakan kata-kata yang sering dipakai lawan bicara dan juga pakai diksi yang sederhana. Yang keempat atau yang terakhir adalah dengan menggunakan keterampilan nonverbal. Keterampilan nonverbal itu bisa terkait penampilan fisik kita yang maksimal, sikap tubuh dan cara berjalan kita, dan terakhir adalah ekspresi wajah dan kontak mata. Selanjutnya, apa sih advokasi itu? Advokasi adalah aksi sosial, politik, dan kultural yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan dilakukan secara kolektif, atau bisa juga disebut serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi keputusan. Nah, tujuannya adalah untuk memperjuangkan suatu ide, gagasan, atau kepentingan dengan cara menyuarakan di depan publik. Nah, selanjutnya adalah tujuan advokasi yang lain. Yang pertama adalah membangun pemahaman atau kesadaran terhadap masalah. Nah, yang kedua adalah membangun ketertarikan untuk mengatasi suatu masalah. Yang ketiga adalah kepedulian terhadap alternatif solusi. Dan yang keempat adalah membangun tindakan nyata berupa solusi masalah. Dan yang terakhir adalah menimbulkan adanya tindak lanjut dari kegiatan. Dalam melakukan advokasi, ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah lobby. Nah, proses lobby ini biasanya dilakukan secara tidak resmi atau melalui komunikasi langsung seperti tatap muka, telepon, email, melalui media sosial juga. Nah, strategi advokasi yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah dengan koalisi. Koalisi merupakan sebuah kesepakatan aliansi antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Nah, yang ketiga, bisa menggunakan kampanye. Kampanye merupakan serangkaian kegiatan yang terencana dan juga terorganisir. Nah, metode kampanye dapat dilakukan melalui media sosial, acara publik, hubungan masyarakat, maupun melalui pendidikan dan juga pelatihan. Strategi advokasi yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah melalui aksi massa. Aksi massa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyatakan pendapat atau mendorong perubahan. Nah, contoh aksi massa ini seperti demo, rapat umum, lalu
boikot, dan lain-lain. Selain itu, strategi advokasi juga dapat kita lakukan melalui penelitian. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas terkait etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi yang pertama adalah sebisa mungkin kita hormati dan hargai orang yang sedang berbicara dengan kita. Dan yang kedua adalah empati. Yang ketiga adalah integritas. Dan yang keempat adalah kita hormati privasi mereka. Dan yang kelima adalah jujur. Yang keenam adalah peka terhadap lawan bicara. Dan yang ketujuh adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan yang terakhir adalah akuntabel. Nah, dalam berkomunikasi biasanya kita mempunyai hambatan-hambatan dalam komunikasi. Yang pertama bisa berupa hambatan fisik, dan yang kedua bisa berupa hambatan sosial budaya. Hambatan fisik adalah hambatan yang munculnya itu bisa dilihat atau bersifat teknis. Nah, hambatan sosial budaya yaitu hambatan dari hal-hal yang tidak tampak dan berasal dari internal pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya kita akan membahas terkait hambatan fisik. Apa saja sih hambatan fisik itu? Hambatan fisik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hambatan geografis, yang kedua adalah hambatan organik, yang ketiga adalah hambatan teknis. Hambatan geografis disebabkan oleh kondisi alam yang menjadi latar terjadinya komunikasi, misalnya dari jarak yang jauh, hujan deras, atau lokasi yang terisolir. Nah, yang kedua adalah hambatan organik. Hambatan organik ini itu terkait panca indera yang tidak bisa berfungsi sebagaimana semestinya. Nah, yang ketiga, hambatan teknis. Hambatan teknis ini terjadi ketika alat komunikasi yang digunakan mengalami gangguan. Nah, sehingga proses transmisi informasi itu tidak sempurna. Selanjutnya kita akan membahas terkait hambatan sosial. Nah, hambatan sosial budaya ini itu yang pertama yaitu hambatan semantik dan psikologis. Nah, hambatan semantik ini terjadi karena terdapat keterbatasan pada bahasa yang digunakan, sedangkan hambatan psikologis ini terjadi karena adanya persoalan internal individu saat berkomunikasi. Yang kedua adalah hambatan kerangka berpikir. Nah, dalam hambatan kerangka berpikir ini terdapat perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak. Nah, hal ini terjadi karena terdapat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman. Nah, hambatan budaya ini itu biasanya terjadi karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Nah, yang terakhir adalah hambatan status. Hambatan status ini terjadi karena adanya perbedaan status dan kedudukan antara peserta komunikasi sehingga menciptakan jarak sosial. Nah, hal ini menimbulkan perilaku yang selalu memperhitungkan kondisi dan etika yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas terkait pedoman komunikasi. Nah, pedoman komunikasi ini itu bisa berupa komunikasi verbal, non-verbal, mengkomunikasikan perasaan, mengkomunikasikan informasi personal, mengkomunikasikan konflik, dan juga komunikasi dengan keluarga, teman, atau partner, dan lain sebagainya. Nah, secara umum, komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Nah, sedangkan komunikasi non-verbal itu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan. Nah, lalu bentuk komunikasi verbal dan non-verbal itu apa sih? Komunikasi verbal itu berupa kata-kata yang diucapkan langsung pada saat berbicara. Nah, bisa dilakukan secara langsung atau face to face atau dengan perantara media.
Contohnya yaitu ketika berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal itu bisa melalui tulisan yang dilakukan menggunakan media sosial seperti surat, postcard, chatting, atau lain sebagainya. Nah, pada saat berkomunikasi, kita juga harus memperhatikan perasaan lawan bicara kita. Jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang menyinggung atau tidak enak di hati lawan bicara kita. Dengan mengkomunikasikan informasi yang kita punya, kita dapat membangun self-branding diri kita sehingga orang lain mengetahui bahwa self-branding diri kita sudah baik. Nah, selain itu, komunikasi juga bisa dilakukan bersama keluarga, teman, ataupun partner. Nah, selanjutnya kita masuk dalam materi bentuk-bentuk komunikasi. Apa saja sih bentuk-bentuk komunikasi? Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, yakni proses berkomunikasi dengan diri sendiri melalui pikiran, perasaan, dan refleksi. Sedangkan komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana terjadi pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara individu tersebut. Nah, selanjutnya adalah komunikasi bisa berupa komunikasi kelompok, organisasi, maupun komunikasi massa. Nah, itu tadi adalah materi terkait komunikasi dan advokasi kebijakan. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akhiri dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.